Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang takbir bersaut-sautan sejak tadi malam menyambut datangnya Hari Raya Kurban 1438 Hijriah. Dan Idul Adha yang dirayakan segenap umat muslim di seluruh penjuru dunia tak disia-siakan Presiden Joko Widodo untuk berkurban hewan sapi yang sangat besar di sejumlah provinsi. Salah satu sapi kurban dari sang presiden yang menyita perhatian adalah hewan kurban yang diberikan ke Masjid Istiqlal. Sapi berjenis ongol ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar dengan bobot mencapai 1,5 ton. Tak hanya dari segi bobot hewan, sapi yang didatangkan dari Tuban, Jawa Timur ini pun juga dijaga dan dirawat secara khusus oleh pawang tersendiri. Lantas seperti apa besarnya sapi kurban milik Presiden Jokowi dengan berat hingga 1,5 ton? Ini ada 2 sapi, semua sapi lokal, peranakan ongol. Itu untuk Bapak Presiden berat sapi tersebut 1.500 kg atau 1,5 ton. Tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu 1,2, 1,3. Tahun ini yang paling berat 1,5. Dengan pawangnya, disediakan pawang karena besok sapi ini selepas sholat Id kan akan diadakan serah terima dari pihak Istana Presiden. Dari pihak Wakil Presiden akan menyerahkan secara resmi ke panitia kurban Masjid Istiqlal. Berasal dari Tuban, Jawa Timur. Makannya kulit jagung, ampas tahu sama sentrat. Iya, tiap hari dimandiin. Selain di Masjid Istiqlal, Presiden Jokowi juga memberi sapi kurban yang tak kalah besarnya di sejumlah titik di berbagai provinsi. Salah satunya adalah di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Sapi simental seberat 1,1 ton yang diberi nama Kliwon ini menjadi buah bibir karena sang pemilik Saiman melakukan hal tak biasa. Saking senangnya sapi miliknya dibeli seharga 60 juta rupiah oleh orang nomor 1 di negeri ini, Saiman rela tidur di kandang untuk menjaga sapi tersebut. Malam kan selalu bangun, selalu putar kandang, selalu tuker sapi, selalu diperhatikan. Apalagi ini sapi sekarang sudah yang punya Pak Presiden. Harus saya menjaga betul-betul dengan masalah keselamatan sapi. Saya ikhlas demi Pak Presiden. Pasti maksudnya dia rela tidur di kandang sapi ya. Maksudku ini aja tuh aku yang lagi ada di kandang kambing gitu, kandang ada sapi juga itu kan bau banget ya. Maksudnya kayak nggak enak gitu, tidur gimana sih tidur di kandang kambing atau kandang hewan kan itu pasti nggak nyaman. Yang pertama nggak nyaman, terus kan baunya nyengat banget, jadi pasti tidur pun nggak nyenyak. Nah kok dia mau sih gitu kan, bersuka rela untuk ngejagain sapinya di kandang kambing gitu. Tapi itu keren banget sih dia sampai segitunya gitu. Sementara itu di tengah semarak umat muslim menyambut Idul Adha, Charlie Van Houten justru berkalang kesedihan. Pasalnya Charlie baru saja mengalami kejadian penyerangan dan perusakan oleh ratusan orang ke rumah orang tuanya di Dusun Pahing, Desa Tersana, Cirebon, Jawa Barat. Lalu benarkah Charlie yang biasanya rutin setiap tahun berkorban di rumah orang tuanya kini mengurungkan niatnya karena masih trauma penyerangan rumahnya? Benarkah Charlie memilih tak berkurban di kediaman orang tua karena takut kembali memicu konflik? Benarkah kini rumahnya dijaga ketat? Balik. Kalau penjagaan ketat sih enggak juga sih, jadi kita lebih waspada saja. Penjagaan di rumah sih ya normal-normal aja sebenarnya. Kalau trauma sih enggak ya, cuman aku sama keluarga ya prihatin aja bisa terjadi kejadian seperti ini yang harusnya memang tidak terjadi.
terjadi gitu. Serahkan semuanya ke pihak kepolisian, ya kita percayakan sepenuhnya gitu, bahwa pihak kepolisian bisa menuntaskan persoalan ini dengan baik gitu. Pergi haji ke tanah suci menjalani. Selain kekhawatiran pasca penyerangan kediaman orang tuanya, Charlie juga harus melewati Idul Adha tahun ini sendiri tanpa didampingi sang istri yang tengah menunaikan ibadah haji. Lantas seperti apa kesedihan Charlie? Assalamualaikum, udah di pesawat ya Teh. Alhamdulillah, sekarang kita mau terbang ke Jeddah. Khawatir juga kan gitu ya, dengan kesehatan apalagi gitu ya. Dia punya sakit kambuhan, kadang-kadang tiba-tiba mendadak gitu kan. Ngeri juga, nggak tahu. Aku juga kadang bingung juga kalau dia mendadak tiba-tiba kambuh gitu kan. Bingung harus gimana nih gitu. Ya pengen sebenarnya pengen banget gitu. Cuman bingung ininya apa waktunya ya. Waktunya sendiri udah ada jadwal-jadwal yang sudah kita kontrak. Itu yang repotnya. Mungkin insya Allah sih tahun depan lah, insya Allah. Tahun depan bismillah lah, pengen juga gitu. Dan semarak Idul Adha juga menyertai warga kampung Ciraos. Seperti apa kebahagiaan para pemain saat bisa menyumbang hewan kurban seperti sapi dan kambing. Bagaimana pula mereka memaknai Idul Adha di tengah kesuksesan sinetron Dunia Terbalik yang mereka bintangi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Ade Aulia akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dari kisah Presiden Jokowi yang berkurban sapi seberat 1,5 ton hingga kesedihan Charlie di hari Idul Adha, inilah semarak warga Ciraos yang beramai-ramai merayakan hari Idul Adha dan ikut berkurban. Seperti apa kehebohan aksi Dadang dan Iko saat tawar-menawar hewan kurban? Lalu seperti apa pula dengan Idoy yang berkurban 2 ekor kambing, hingga Feby dan Akum yang juga berkurban di kampung halamannya?